Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil analisa sistem rapot online SMA Nasional 1. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Saya Gilang Kurnia Haji, Saya Nida Aulia. Dan saya Dian, dan yang terakhir Revan. Project Charter. 1. Latar belakang. Sistem pengolahan nilai raport secara manual atau masih ditulis tangan masih memiliki beberapa kekurangan seperti memerlukan waktu yang lama. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun nilai raport siswa. Fakta tersebut memberi peluang terhadap orang yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan mengubah penilaian raport siswa. Oleh karena itu, aplikasi pengolahan nilai raport ini diciptakan untuk memudahkan dalam pemrosesan penilaian siswa dan untuk para wali kelas yang berperan lebih dari para guru pada umumnya terhadap siswa-siswa di kelasnya sebagai jalan mempermudah pengolahan nilai raport siswa. 2. Permasalahan. Di SMA Nasional 1, Kota Bekasi membutuhkan sebuah aplikasi raport online yang selain berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, juga agar orang tua dapat memantau perkembangan nilai anak secara langsung. 3. Deskripsi produk atau servis. 1. Data siswa, laporan atau nilai mata pelajaran, kelas, jumlah siswa, rapot, info siswa baru, dan info cetak nilai rapot. Keuntungan yang diharapkan. 1. Mempermudah guru atau wali kelas dalam pencatatan nilai raport yang cepat dan efisien. 2. Mempermudah dan mengefisiensikan waktu wali siswa untuk memantau dan mengontrol nilai akademis siswa. 3. Memberikan gambaran penting untuk menunjang kecepatan dan ketepatan dalam penyajian informasi tentang perkembangan pendidikan siswa. 4. Mempermudah backup data rapor siswa sehingga data siswa tersimpan dengan aman. 5. Mempermudah orang tua siswa untuk mengakses nilai siswa. 5. Perancangan aktivitas secara global. Deskripsi aktivitas. 1. Analisa dan desain sistem. Jumlah harinya 9 hari, estimasi biaya 3.800.000. 2. Desain aplikasi, jumlah harinya 7 hari, estimasi biaya 3 juta. 3. Pemrograman, jumlah hari 30 hari, estimasi biaya 10 juta. 4. Testing, jumlah hari 40 hari, estimasi biaya 8.750.000. 5. Instalasi, jumlah hari 3 hari, estimasi biaya 2.750.000. 6. Training, jumlah hari 15 hari, estimasi biaya 12 juta. Training, 6. Training, jumlah hari 15 hari, estimasi biaya 12 juta. 7. Pemeliharaan atau maintenance, jumlah harinya 45 hari, estimasi biaya 4.500.000. 8. Tambahan kerja dan lain-lain, jumlah hari 5 hari, estimasi biaya 3 juta. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifan Alzandro. Saya akan menjelaskan mengenai project report dari project raport online yang telah dibangun oleh kelompok kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisa sistem berjalan. Analisa sistem berjalan berdasarkan analisa yang kelompok kami lakukan terhadap penerapan sistem raport yang berjalan pada SMA Nasional 1, yang dimana masih dilakukan secara manual, atau dengan kata lain tidak berbasis web. Kelompok kami mengusulkan sistem yang telah kami rancang, yang tadi saya bilang raport online, yang sudah berbasis web. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang analisa kebutuhan sistem. Dalam analisa kebutuhan sistem ini, kita mengambil 2 poin. Yang pertama kebutuhan, dan yang kedua adalah kebutuhan pengguna sistem. Untuk kebutuhan di sini, dalam sistem informasi raport online terdapat 4 pengguna atau aktor. 4 pengguna ini bisa disebut ada admin, guru, siswa, dan wali kelas. Dalam pengembangannya ditambah lagi 1 aktor, yaitu wali murid.
seperti yang digambarkan pada gambar 1 yang akan kita lihat pada slide berikut. Masing-masing memiliki kebutuhan dan batasan pengguna berdasarkan layar antarmuka sistem, dan deskripsi fungsi dan batasan dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2 di slide berikut. Yang kedua ada kebutuhan pengguna sistem. Analisa kebutuhan berdasarkan layar antarmuka sistem untuk masing-masing aktor, yaitu administrator, guru, siswa, wali kelas, dan aktor wali murid. Mempunyai kebutuhan sistem yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini. Oke, ini adalah tabel 1 yang tadi saya bilang. Yang pertama, kita ada aktornya administrator. Si administrator ini layar antarmukanya menggunakan komputer. Untuk deskripsinya, dia memiliki kewenangan penuh atas seluruh akses terhadap sistem. Yang kedua ada guru. Layar antarmukanya juga masih sama, menggunakan komputer. Deskripsinya, si guru ini memiliki hak akses untuk melakukan input dan data nilai siswa. Yang ketiga ada wali kelas. Layar antarmukanya juga menggunakan komputer. Si wali kelas ini dia memiliki hak akses untuk melakukan input dan melakukan input data nilai siswa dan siswa kelas. Yang ketiga di sini kita ada siswa sebagai aktornya. Si siswa ini layar antarmukanya dia bisa menggunakan dua alternatif, yaitu komputer dan telepon seluler. Jika layar antarmukanya menggunakan komputer, si siswa ini dapat memiliki hak untuk melihat data nilai, dan mengganti login seperti password dan username-nya. Yang kedua, jika dia menggunakan telepon seluler, si siswa ini hanya memiliki hak untuk melihat data nilai dan data guru. Yang kelima, yang tadi saya bilang kita menambahkan satu lagi aktor, yaitu wali murid. Layar antarmukanya dia menggunakan telepon seluler. Nah, deskripsinya itu dia mungkin hanya bisa memiliki hak untuk melihat data nilai, data siswa, dan data guru. Saya akan menjelaskan tentang batasan pengguna sistem. Analisa batasan pengguna berdasarkan layar antarmuka sistem untuk masing-masing aktor, yaitu administrator, guru, wali kelas, siswa, dan satu tambahan lagi aktor, yaitu wali murid. Mereka mempunyai batasan pengguna sistem yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Di dalam tabel ini, mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan di bagian aktor dan layar antarmuka itu masih sama saja seperti tabel 1 yang tadi. Dia hanya berbeda pada di deskripsinya, bagian deskripsinya. Jadi saya langsung menjelaskan di bagian deskripsinya. Untuk administrator, batasan pengguna sistem deskripsinya itu dia dapat melakukan lihat laporan, input dan edit data. Kepala sekolah siswa, input dan edit data untuk bagian kepala sekolah, siswa, guru, kelas, jurusan, mata pelajaran, dan ekstrakurikuler. Untuk guru, deskripsinya itu guru bisa melakukan edit biodata diri, input nilai, edit nilai, lihat nilai, data nilai siswa, dan ganti. Untuk wali kelas dapat melakukan edit biodata diri, input nilai, edit nilai, lihat nilai, dan data nilai siswa. Untuk bagian siswa, deskripsinya itu dia dapat melakukan edit biodata diri juga, melihat data nilai pelajaran, cetak nilai, dan pelajarannya diganti. Untuk siswa, jika dia menggunakan layar antarmuka telepon seluler, dia cuma dapat melihat nilai pelajaran dan data guru. Nah, untuk aktor tambahan, si wali murid ini masih sama, layar antarmukanya menggunakan telepon seluler. Deskripsinya itu wali murid dapat melihat melihat nilai pelajaran siswa, data siswa, dan data guru. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kriteria fungsional sistem. Secara fungsional sistem memiliki kriteria yang mengikuti poin-poin berikut. Yang pertama ada otoritas, yaitu pembatasan hak akses demi keamanan atau biasa kita sebut dengan security dalam sistem yang dibuat. Yang kedua, transfer data yang sekecil mungkin pada layar antarmuka telepon seluler untuk menekan biaya transfer data yang terjadi. Yang ketiga, keakuratan dalam menjanjikan data dengan tepat sesuai kebutuhan. Yang terakhir, basis data dengan kemampuan penyimpanan dalam kapasitas yang sangat besar.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya minta maaf jika ada salah kata atau pengurangan yang saya salah sebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan bab 3 desain poin A, desain sistem ERD atau Entity Relationship Diagram. Ini terdiri dari admin, guru, siswa, dan nilai. Ini admin dapat mengelola guru yang terdiri dari ID, nama, email, alamat, dan mapel. Dan guru juga mempunyai siswa yang terdiri dari NIS, nama, dan kelas. Dan guru dapat menginput nilai yang terdiri dari nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, dan rata-rata. Untuk spesifikasi file user admin terdiri dari nama file yaitu tabel user, akronim user, tipe file master, akses file random, panjang record 125 byte, field key ID, software MySQL. Dan terdiri dari elemen data, email, dan akronimnya email, tipenya varchar, panjangnya 225. Untuk elemen data image, yaitu akronimnya image, tipenya varchar, panjangnya 225. Untuk elemen data ID admin, akronimnya ID, tipenya integer, dan panjangnya 11. Untuk elemen data password, yakni akronimnya password, tipenya varchar, dan panjangnya 225. Untuk elemen data full name, untuk akronim full name, tipenya varchar, dan panjangnya 225. Untuk spesifikasi file user siswa, terdiri dari nama file yaitu tabel siswa, akronim siswa, tipe file master, akses file random, panjang record 125 byte, field key, NIS, software, MySQL. Dan dalam tabelnya terdiri dari elemen data NIS, yakni akronimnya NIS, tipenya integer, panjangnya 6 dengan keterangan primary key. Untuk elemen data kelas, yaitu akronimnya kelas, tipenya integer, panjangnya 2. Untuk elemen data nama siswa, yakni akronimnya nama siswa, tipenya varchar, dan panjangnya 128. Untuk spesifikasi file guru, yakni nama file, tabel guru, akronim guru, tipe file master, akses file random, panjang record 25 byte, field key, ID, software, MySQL. Dan dalam tabel ada elemen data ID guru, yakni akronimnya ID, tipenya integer, panjangnya 11, dan terdapat keterangan primary key. Untuk elemen data nama, yakni dengan akronim nama, tipenya varchar, panjangnya 128 dengan keterangan origin key. Untuk elemen data email, yakni akronimnya email, tipenya varchar, dan panjangnya 128. Untuk elemen data alamat, akronimnya alamat, tipenya varchar, dan panjangnya 128. Untuk elemen data mapel, akronimnya mapel, tipenya varchar, dan panjangnya 125. Untuk spesifikasi file nilai, yakni nama file, tabel nilai, akronim nilai, tipe file master, akses file random, panjang record 125 byte, field key, tidak ada, softwarenya MySQL. Untuk elemen data nilai 1, yakni akronimnya nilai 1, tipenya integer, panjangnya 3. Untuk elemen data nilai 2, akronimnya nilai 2, tipenya integer, panjangnya 3. Untuk elemen data nilai 3 dengan akronim nilai 3 dan tipe integernya integer dan panjangnya 3. Untuk elemen data nilai 4 dengan akronim 4 dengan akronim nilai 4, tipenya integer dan panjangnya 3. Dan untuk elemen data rata-rata dengan akronim rata-rata, tipenya integer dengan panjang 3. Untuk struktur code, terdapat ada ID admin dengan format 001, yaitu untuk ID admin.
Contoh 001 sama dengan ID. Untuk tabel guru, ID guru dengan format 001 untuk ID guru. Contoh 001 sama dengan ID. Untuk NIS siswa dengan format 121 untuk inisial, 001 untuk nomor induk siswa. Dengan contoh 121001 sama dengan NIS. Selanjutnya, desain antarmuka atau interface. Berikut ini adalah tampilan homepage atau login untuk guru, siswa, dan admin. Ini tampilan login guru, mengisi email dan password. Passwordnya menggunakan tanggal lahir guru. Tampilan dashboard untuk guru. Di dashboard guru, terdapat profil guru, menu kelas 10 sampai 12, dan menu rapot untuk menambahkan nilai dan melihat rapot siswa. Bagian menu kelas 10 berisi nama, NIS siswa, mata pelajaran, dan action untuk mengedit, melihat, dan menghapus nilai. Sama kelas 11 juga. Nah, kelas 12 pun sama, ada nama, NIS siswa, mata pelajaran, dan action edit, serta delete. Nah, selanjutnya input raport. Di sini menu untuk menambahkan nilai rapot siswa. Nilai rapot siswa sendiri ada nilai UTS dan nilai UAS. Selanjutnya, tampilan login dan dashboard untuk admin. Setelah login, mengisi email dan password, akan terdapat dashboard admin seperti ini. Menu-menu yang ada di admin ada dashboard, input siswa, registrasi siswa, input guru, ada menu kelas 10 sampai 11. Nah, isinya hampir sama seperti guru, karena admin lebih untuk menginput data siswa dan data guru agar bisa login masuk ke webnya masing-masing. Nah, ini ada menu manajemen untuk menambahkan menu di login admin, login guru, dan login siswa. Ini juga ada submenunya. Selanjutnya, struktur navigasi. Berikut ini adalah halaman navigasi siswa. Pertama ada login, lalu memasukkan email atau password. Setelah memasukkan email atau password, masuk ke dashboard, lalu ada nilai, dan juga ada pilihan cetak nilai. Setelah itu, jika sudah mencetak, bisa melihat profil kita, lalu setelah itu kita bisa keluar. Selanjutnya, navigasi guru. Guru melakukan login, memasukkan email dan password, masuk ke dashboard, lalu ke nilai absensi, nilai perilaku kepribadian, nilai pelajaran. Nah, nilai absensi dan nilai perilaku kepribadian sudah dijadikan satu menjadi nilai pelajaran, yaitu ke UTS dan UAS. Selanjutnya ada peringkat kelas, ada akun si guru, profil, ubah profil guru, bisa melakukan ubah profil. Selanjutnya halaman navigasi admin. Admin melakukan login, memasukkan email dan juga password, masuk ke beranda, lalu bisa memilih menu kelas, mata pelajaran, nilai, guru, siswa. Ini akan saya menjelaskan pembuatan kode program. Program aplikasi raport online pada SMA Nasional 1 tersebut dirancang dan dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Bab 5, pengujian. Pengujian rancangan web sistem informasi rapor online dengan menggunakan black box testing dari proses masukan dan keluaran. Adapun pengujian black box testing sebagai berikut. Info siswa, info guru. Tutorialnya silakan masuk ke info siswa dan masukkan username dan password siswa. Ini untuk tampilan gambar paling atas itu untuk tampilan awal dalam menu info siswa.
Lalu pilih akademik di pojok kiri atas, lalu menuju info siswa. Lalu dalam info siswa akan terdiri dari beberapa bagian. Lalu pilih raport, ubah semester menjadi raport term semester 1 atau raport term semester 2. Lalu akan muncul nilai siswa. 6. Pemeliharaan. Pada program sistem rapor berbasis web ini pun memerlukan beberapa spesifikasi yang harus dimiliki pada komputer yang akan menjalankan program ini. Adapun spesifikasi sarana pendukung program yang diperlukan antara lain kebutuhan sistem operasi menggunakan Windows XP atau di atasnya, CPU minimum Pentium 4 dual core, hard disk minimum 120 GB, monitor CRT atau LCD, keyboard 108K, printer laserjet atau inkjet, mouse standar, browser Mozilla atau Google Chrome, software bahasa server side, PHP bahasa markup, HTML bahasa stylesheet, CSS bahasa script PHP, database server MySQL server. Kesimpulan. 1. Dengan dibuatkannya sistem akademik yang berbasis teknologi dan media, penyimpanannya berbasis database sehingga mampu menampilkan seluruh data siswa. 2. Dengan tampilan website yang sederhana dan tidak banyak tombol, serta penggunaan warna website yang cerah memudahkan user dalam memahami website. 3. Dengan adanya raport online, maka para siswa akan lebih baik lagi dalam kegiatan akademik sehingga mampu meningkatkan prestasi siswa dalam kegiatan belajar, karena orang tua siswa dapat kapan saja dan di mana saja mengecek nilai raport secara online. 4. Agar orang tua siswa dapat memantau perkembangan akademik para siswa, maka orang tua dapat login dan mengecek langsung nilai raport siswa. Saran. 1. Sebaiknya untuk memaksimalkan sistem akademik berbasis web ini, perlu dilakukan pelatihan kepada pengguna terutama para guru untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman akan sistem baru. Dengan demikian, dalam melakukan pengolahan data akan menghasilkan informasi akademik yang cepat, mudah, dan berguna. 2. Akan lebih baik lagi apabila setiap guru dapat melakukan input bahan pelajaran sehingga siswa yang berhalangan sekolah atau sakit tetap bisa mempelajari materi pelajaran. 3. Dalam raport siswa, sebaiknya ada data mengenai jumlah absen, izin, dan sakit siswa. Terima kasih.